Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di sini kita akan belajar bersama, melanjutkan pelajaran kita yang pengantar akuntansi. Tapi ini kita akan mempelajari jurnal penyesuaian sampai bagaimana cara membuat laporan keuangan jika perusahaan tersebut punya jurnal penyesuaian. Nah, semuanya akan mengacu ke neraca saldo kan. Pertemuan lalu, di video yang lalu kita sudah mempelajari buku besar sampai di neraca saldo dan laporan keuangan yang simple. Jadi teman-teman pasti kalau sudah pernah nonton video saya sebelumnya sudah familiar dengan yang kita kerjakan. Contohnya bengkel Dani. Oke, ini neraca saldo bengkel Dani. Setelah adanya neraca saldo, kita masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini ada apa? Yaitu tempat pencatatan data-data transaksi tertentu pada akhir periode demi menyesuaikan jumlah rupiah yang terdapat dalam tiap akun. Jadi di sini tuh simpelnya adalah namanya kan sama-sama jurnal, ada jurnal umum, ada jurnal penyesuaian. Nah, di apa yang kita tidak sempat catat atau lupa catat di jurnal umum, berarti kita catatnya di jurnal penyesuaian. Atau yang memang kayak tidak bisa masuk di jurnal umum, ya masuknya di jurnal penyesuaian, kayak gitu. Pengerjaannya sama seperti jurnal debit kredit juga, kayak gitu. Nah, dalam menyusun jurnal penyesuaian perlu diperhatikan hal-hal seperti jurnal penyesuaian selalu dibuat pada akhir periode akuntansi ketika laporan keuangan sudah mau disusun. Nah, harus selalu diingat bahwa dalam membuat catatan penyesuaian ini akan diminta untuk dapat menyatakan atau menetapkan jumlah beban atau jumlah pendapatan yang harus diakui dalam satu periode akuntansi. Jurnal penyesuaian selalu melibatkan satu rekening real dan satu rekening nominal. Jadi kalau seperti yang sudah dijelaskan bahwa rekening real kan rekening yang aset, kewajiban dan ekuitas, sedangkan kalau rekening nominal yaitu rekening laba dan rugi, rekening sama dengan akun ya. Nah, contoh nih yang sering jadi penyesuaian, misalnya ada beban-beban yang kita belum bayar atau ada kewajiban yang harusnya kita catat tapi belum dicatat gitu. Contoh, misalnya pada tanggal 31 Desember 2019, maaf ya kalau tahunnya, abaikan tahunnya aja sudah. Pada 31 Desember nih dilakukan perhitungan dan ternyata gaji karyawan itu bulan Desember 500.000 belum dibayar. Kan kita mengerjakan bengkel Dani punya yang Januari kan. Nah, ternyata di Desember ada setelah dilakukan perhitungan kayak gitu ternyata ada 500.000 yang kita belum bayar nih, uang beban gaji kayak gitu. Berarti timbullah utang gaji kayak gitu. Nah, timbul utang gaji 500.000, ininya salah ya, ininya berarti 500.000 biaya gaji yang timbul 500.000, kemudian timbul juga utang kan 500.000. Jadi jurnalnya adalah beban gaji pada utang gaji kayak gitu. Nah, kemudian apa lagi? Nah, yang paling sering dan ini terjadi pada semua perusahaan baik kecil maupun besar, yaitu penyusutan. Nah, penyusutan ini apa? Yaitu ketika perusahaan itu punya peralatan atau gedung atau kendaraan. Nah, semua aktiva tetap kecuali tanah ya, semua aktiva tetap seperti peralatan, kendaraan, gedung, itu pasti kan kita pakai, lama-lama kita pakai kan harganya turun kan. Contoh misalnya kita beli motor, habis itu pertama motor itu kita pada saat beli harganya 20 juta, pada saat kita mau jual pasti sudah tidak 20 juta kan. Nah, itu karena mengalami penyusutan ya. Barang kalau sudah dipakai kan pasti dia punya nilai ekonomis itu berkurang kayak gitu. Makanya ada yang namanya penyusutan. Nah, di dalam akuntansi penyusutan itu sebenarnya ada metodenya.
bahkan sering diangkat menjadi penelitian. Nah, kita di sini kita anggap saja kita belajar penyusutan metodenya saldo menurun atau garis lurus kayak itu. Ada saldo menurun, ada garis lurus. Misal kalau garis lurus nih, kita punya peralatan, misalnya peralatan yang akan disusutkan. Peralatan itu jumlahnya pada saat kita nilai bukunya adalah 4 juta. Nah, disusutkanlah, misalnya dia masuk ke dalam kelompok-kelompok. Jadi penyusutan itu dia masuk ke ada golongan 1, 2, 3 kayak gitu. Misalnya di golongan 1 adalah 4 tahun. 4 tahun diakui bahwa peralatan ini setelah diidentifikasi 4 tahun akan sudah kayak tidak bisa dipakai gitu. Nilainya sudah sangat-sangat berkurang gitu, bahkan sudah habis. Jadi 4 juta di 4 tahun itu tinggal 4 juta dibagi 4, berarti setiap tahunnya akan menyusut peralatannya kita itu 1 juta. Nah, kalau mau diperbulankan berarti 1 juta itu dibagi lagi 12 kayak gitu. Nah, ini contohnya kayak pada akhir tahun ditetapkan penyusutan atas peralatan sebesar 500.000. Nah, sudah kita tinggal tulis jurnalnya. Berarti ada timbul beban kan, terjadi beban penyusutan peralatan, tapi pada bukan peralatan ya, tapi pada akumulasi penyusutan peralatan. Jadi teman-teman buat lagi nih akun baru namanya akumulasi penyusutan peralatan, yang mana akumulasi penyusutan peralatan ini ditulisnya tepat di bawah peralatan. Jadi dia masuk ke aset gitu, tapi mengurangi. Jadi dia kalau di neraca itu posisinya dia di aset tapi minus gitu. Kan peralatannya kita tetap utuh kan? Maksudnya motornya itu tetap ada, cuma ada biaya di dalamnya yang disusutkan. Oleh karenanya kita harus tulisnya di sisi aset gitu. Nah, ini beban tapi tidak mengeluarkan uang kan, secara kasat mata gitu ceritanya. Oke, paham ya? Nah, kita seperti inilah cara membuat jurnal penyesuaian. Adjusting journal entries. Deskripsinya salaries expense, berarti tadi biaya gaji pada utang gaji 500.000. Kemudian depresiasi atau penyusutan peralatan ini ya, equipment, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 250. Kemudian dijumlahkan persis sama cara kerjanya jurnal umum ya kan. Nah, setelah buat jurnal umum, di sini kita akan mempelajari namanya neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet. Nah, itu apa? Worksheet itu yaitu kertas kolom yang digunakan sebagai alat bantu penyelesaian pekerjaan akhir tahun atau sebagai alat bantu untuk membuat laporan keuangan kayak gitu. Nah, kegiatan akhir tahun itu kayak kita akan menyesuaikan buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun laporan keuangan. Yang mana ini pada perusahaan-perusahaan tertentu bukan hanya pada akhir tahun ya, tapi pada akhir bulan juga kayak gitu kita melakukan hal yang sama. Nah, ini kita akan terbantu dengan membuat worksheet terlebih dahulu. Nah, pada video minggu lalu setelah neraca saldo kita langsung saja buat laporan keuangan kan. Nah, itu kalau perusahaannya simple aja gitu. Tapi semua perusahaan sebenarnya akan ada jurnal penyesuaiannya. Bisa jadi juga untuk perusahaan yang besar-besar itu penyesuaiannya sangat banyak kayak gitu. Oleh karenanya kita butuh yang namanya neraca lajur atau bisa disebut worksheet atau kertas kerja kayak gitu. Nah, di kertas kerja ini sebenarnya isinya kita sudah mengerjakan sebagian. Isinya apa-apa saja, yaitu neraca saldo. Jadi kayak buat bentukan, namanya juga kertas kerja kan, jadi kayak panjang gitu. Nah, ada nama akun, kemudian ada neraca saldonya, debit kreditnya apa, penyesuaiannya, ini jurnal penyesuaian ya. Kemudian neraca saldo setelah penyesuaian. Berarti neraca saldo setelah penyesuaian ini dijumlahkan nih neraca saldo dengan penyesuaian kayak gitu. Nah, dari neraca saldo setelah penyesuaian inilah yang kita baru bisa buat laba rugi, perubahan modal, dan neraca kayak gitu. Nah, ini menyiapkan neraca saldo pada neraca lajur, memasukkan data
jurnal penyesuaian, kemudian menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Yang terakhir, menempatkan saldo-saldo ke dalam kolom laporan keuangan yang sesuai. Kalau laba rugi berarti pendapatan dan beban, kalau perubahan modal berarti modal dengan prive dan ditambah dengan laba atau rugi. Kemudian di neraca kita tinggal memasukkan aset, kewajiban, dan ekuitas kayak gitu. Jadi bentukannya seperti ini. Dari sekali lagi abaikan tahunnya ya, tidak usah diperhatikan tahunnya. Oke. Di Bengkel Dani, dari informasi yang kita dapati dari neraca saldo, kemudian sudah dibuat penyesuaiannya, lalu kita masukkan NSSP-nya. NSSP ini neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi trial balance ini yang kita sudah buat di neraca saldo, tinggal di input. Kemudian di jurnal penyesuaian kita tinggal masukkan tadi kan akumulasi penyesuaian, akumulasi penyusutan peralatan, kemudian ada utang gaji juga, ada salaries expense, dan beban penyusutan peralatan. Ini dimasukkan semua, kemudian dijumlahkan kayak ini. Ini langsung saja karena tidak ada kan 800 tambah 0 tambah 0 tambah 0 kayak gitu-gitu. Kemudian ini 250 diperhatikan kalau dia kredit berarti di kredit. Kemudian ini utang usaha hanya ada di neraca saldo berarti langsung saja karena di penyesuaian tidak ada, begitu seterusnya. Jadi teman-teman tinggal perhatikan debit kreditnya yang mana, kemudian disimpan di NSSP ini atau S adjustment, neraca setelah penyesuaian. Karena dari neraca setelah penyesuaian inilah barulah kita bisa buat laporan laba ruginya kayak gitu. Jadi di sini tuh sebenarnya dari neraca lajur ini atau worksheet ini teman-teman sudah selesai buat laporan keuangannya ya kan, tapi tidak boleh kita buat laporan keuangan hanya dengan model ini. Ini hanya untuk kertas bantu gitu, membantu kita supaya gampang membuat laporan keuangan. Nah, di sini di bagian laba rugi teman-teman tinggal masukkan pendapatan dan biaya-biaya. Khusus pendapatan dan biaya-biaya ada di laba rugi. Kemudian di neraca ada apa? Ada aset, kewajiban, dan modal atau ekuitas. Nah, di neraca ini prive nebeng dulu nih. Kalau di neraca lajur atau di worksheet, prive nebeng di neraca sebagai debit ya kan. Nah, makanya ibu bilang tidak bisa kita ambil laporan keuangannya atau memberikan misalnya instansi kayak kantor pajak atau bosnya teman-teman kasih neraca lajur aja, nggak bisa gitu, karena kita harus buat sesuai standar bagaimana laba rugi, perubahan modal, dan neraca itu. Tapi ini kertas pembantu gitu, kita sudah tahu kan, ternyata untungnya 650.000, nanti kita bikinlah seperti ini, tinggal buat laporan keuangannya. Ini ibu hanya mengulang aja laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca. Itu isinya laporan laba rugi, isinya pendapatan dan biaya. Laporan perubahan ekuitas itu isinya modal awal ditambah dengan laba atau dikurang dengan untung dan dikurang dengan prive, kemudian akan didapati modal akhirnya. Dan di neraca berisi aset sama dengan ekuitas plus capital. Nah, capital ini yang diambil dari perubahan ekuitas. Oke, langsung saja. Nah, sekarang di laba ruginya Bengkel Dani, kita tinggal lihat dari kertas kerja tadi kan, kita tinggal masukkan ke dalam kolom yang seperti ini, sesuai standar kayak gitu. Pendapatannya sama kan, laba usahanya 650.000 juga kayak gitu. Tapi kita harus pisah-pisahkan gitu untuk dijadikan sebuah laporan. Jadi laporan keuangan dari semua teman-teman sudah bikin jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo penyesuaian, sampai di worksheet atau balance sheet atau kertas kerja. Teman-teman cuma mengumpulkan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Itu yang namanya laporan keuangan kayak gitu. Itu yang diberikan ke manajer-manajer perusahaannya teman-teman, manajer dalam hal ini kayak direkturnya gitu. Atau kalau berbicara perpajakan berarti kantor pajak dikasihnya laporan keuangan yang ini saja, laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Tidak perlu teman-teman kasih jurnal umum, buku besar, itu tidak kayak gitu. Tapi dari jurnal umum, dari semua siklus akuntansi itulah yang
kenapa kita bisa bikin laporan keuangan. Tanpa itu kita tidak bisa mengetahui informasi-informasi keuangan apa yang sudah terjadi di perusahaan tersebut. Oke, ini sama saja kayak kemarin. Laporan perubahan modalnya berarti tinggal masukkan modal awal, dikurangi prive, kemudian ditambah dengan laba usaha. Kayak gitu. Nah, kemudian di balance sheet atau neracanya tinggal masukkan saja. Nah, di sini yang beda adalah akumulasi depresiasi atau akumulasi penyusutan peralatan. Jadi akumulasi penyusutan peralatan itu masuk di aset ya, seperti yang Ibu tadi bilang. Kenapa akumulasi penyusutan peralatan masuk di aset? Karena dia adalah akumulasi dari si peralatan ini, tapi karena dia menyusut berarti dia di aset, tapi dia dalam kurung atau tanda kurang, minus gitu, mengurangi aset yang ada di mengurangi peralatan yang ada di aset kayak gitu. Jadi balance kan 11.100.000 sama dengan 11.100.000. Oke, gampang kan buatnya. Jadi worksheet itu sangat membantu kita. Semoga teman-teman paham. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, silakan langsung di kolom komentar atau DM Instagram. Oke, thank you. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.